Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sobat-sobat saya, teman-teman saya, sedulur-sedulur saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini topik, tema, bahasan yang sering banyak diobrolkan baik di media sosial ataupun di dunia nyata adalah pertanyaan siapakah pasangan cawapres daripada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Yang jelas memang di seberang udah Anies Baswedan udah mengumumkan cawapresnya Gus Muhaimin Iskandar, itu kan udah tampaknya udah siap ya, siap sedia, ready untuk berkompetisi di 2024 nanti. Tinggal melihat calon lawan di Pilpres 2024 nanti. Kalau kita hari ini pengen ngobrol siapa sih? Kalau saya lebih fokus hari ini pengen ngobrol calon daripada prediksi daripada pasangan Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar Pranowo ini karena saat ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan kemudian P3 dan juga Perindo ya teman-teman. Yang jelas banyak isu, banyak selentingan, banyak berita yang berseliweran tentang tokoh-tokoh yang potensial yang memiliki peluang kuat untuk menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Ada di situ Bapak Erick Thohir, kemudian ada Bapak Mahfud MD, kemudian Ibu Khofifah Indar Parawangsa, dan Bapak Sandiaga Uno ya. Itu yang nama-nama yang kayaknya lagi naik, yang memang mempunyai peluang besar untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo sendiri sebagai cawapres di Pilpres 2024 nanti. Nah, kita mulai analisis kita teman-teman, analisis prediksi kita. Kalau saya sendiri pastinya kan akhir-akhir ini udah tampak yang di seberang udah begitu ketara, yaitu Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar, dan tampak pula fakta gitu kan, fakta berbicara ketika mereka berkunjung di kota Makassar yang merupakan salah satu barometer daripada wilayah Indonesia Timur. Ledakan sambutan massa yang sangat luar biasa dikala cuaca ekstrim yang memang lagi cuacanya nggak bersahabat, kalau siang bolong panas banget. Artinya di situ kalau kemudian kita lihat antusiasme warga masyarakat khususnya dari wilayah Indonesia Timur gitu kan, sudah patut ya teman-teman untuk diperhitungkan ya kekuatan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar gitu kan akhir-akhir. Lawannya udah ketara, di situ adalah pasangannya Anies Baswedan yang sekarang profilnya lebih ke arah nasionalis religius. Kalau dulu kan beda ya, ketika di Pilkada Jakarta lebih dekat dengan organisasi-organisasi Islam yang garisnya juga agak keras gitu kan. Kalau sekarang Anies Baswedan ini diusung oleh Partai Nasdem, kemudian diikuti Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan. Tapi kalau sekarang lebih identik dengan Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem, dan lebih cenderung Anies Baswedan ini identik dengan tokoh yang nasionalis, tokoh yang akan berbasic akademisi, nasionalis dan religius gitu kan teman-teman. Dan saya lebih senang ya teman-teman, saya lebih senang kalau Anies Baswedan ini lebih profilnya lebih sebagai seorang nasionalis religius, karena memang kalau dia mau menjadi capres, dia akan menjadi calon pemimpin di seluruh wilayah Indonesia yang masyarakatnya adalah multikultural ya, baik dari suku, bangsa, bahasa, keyakinan, agama dan keyakinan gitu kan. Sudah pas ya kalau sekarang kemudian profil Anies Baswedan ini sebagai tokoh yang intelektual, nasionalis dan religius. Di sisi lain pasangannya udah jelas, yaitu pasangan dari tokoh yang religius agamis, yaitu Gus Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang Partai Kebangkitan Bangsa sendiri terlahir dari akar rumputnya dari warga Nahdlatul Ulama. Suka nggak suka, pro dan kontra,
PKB lahir dari kaum Nahdlatul Ulama. Walaupun kemudian memang PKB ini menjadi partai politik juga yang luar biasa besar, yang banyak simpatisannya, anggotanya di seluruh wilayah Indonesia ya. Nah, tampak sekali ya pasangan nasionalis, agamis gitu kan, religius, nasionalis religius. Dan kayaknya patronnya juga kalau kita lihat dari waktu ke waktu itu memang pola PDI Perjuangan memang polanya juga seperti itu ya, nasionalis religius. Kalau kita lihat terakhir calon daripada PDI Perjuangan adalah Presiden Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin di pemilu 5 tahun yang silam. Sama ya teman-teman, Presiden Joko Widodo nasionalis, profilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah profil yang religius gitu kan. Nah, tampak ya sekarang gambarnya udah ketara, tinggal mencari pasangan yang untuk menandingi yang lawan udah tampak gitu kan, udah tampak di sini. Bukan berarti mengasampingkan Prabowo Subianto, tapi lawan yang di depan mata udah tampak, yaitu pasangan nasionalis religius, dan utamanya memang mempunyai basis yang kuat di Jawa Timur ya teman-teman, salah satu provinsi yang terpadat di Indonesia ya gitu kan, selain Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Lawannya udah ketara, setelannya itu udah ketara teman-teman. Artinya kalau saya pikir juga pastinya untuk mengimbanginya pasti dicarikan tokoh yang memang setipe dengan pasangan yang sono gitu kan. Dan pilihannya memang kalau mengerucut saya pikir ya pilihannya pastinya ke Mahfud MD ataupun ke Khofifah Indar Parawansa. Kita udah terbukti kalau Mahfud MD ini memang luar biasa. Bapak Mahfud MD ini mempunyai basic akademisi, kemudian dia pernah menjadi di yudikatif, kemudian legislatif juga pernah, kemudian eksekutif ya sekarang bergabung dengan sebagai Menko Polhukam kan gitu kan. Nah, Bapak Mahfud MD ini sangat populer gitu kan. Dia secara umum dia populer di seluruh lapisan masyarakat Indonesia di semua wilayah. Populer karena memang beliau adalah orang yang tegas, mempunyai komitmen, dan sepertinya agak sulit untuk diintervensi gitu kan kalau dalam mengambil keputusan. Beliau sosok yang memang betul-betul di rel yang lurus gitu kan, bisa menjadi harapan tumpuan daripada para pemilih bangsa dan masyarakat rakyat Indonesia semua gitu kan. Bisa itu ya, Bapak Mahfud MD itu mempunyai potensi yang sangat besar gitu kan. Dan selain secara umum, secara khusus Bapak Mahfud MD ini adalah warga Nahdlatul Ulama gitu kan. Beliau juga lahir dan besar di Jawa Timur. Tentunya ini akan menandingi popularitas ataupun tingkat elektabilitas yang tinggi daripada Gus Muhaimin Iskandar gitu kan. Kalau kita lihat juga mungkin agak unggul tipis ya Bapak Mahfud MD ini dibanding Gus Muhaimin Iskandar, tapi memang ya imbang-imbang lah kalau menurut saya gitu kan. Yang jelas kemungkinannya besar di sini kan, walaupun non partai, tapi juga nggak masalah karena PDI Perjuangan memiliki suara yang cukup untuk mencalonkan seorang diri ya. Partainya cukup, nggak perlu partai lain karena udah cukup thresholdnya 20% gitu kan. Jadi nggak perlu gitu kan, nggak perlu butuh suara tambahan. PDI Perjuangan sanggup gitu kan untuk mengusung capres dan cawapresnya sendirian gitu kan. Kemudian kita lihat teman-teman, Ibu Khofifah Indar Parawansa ini memiliki profil yang sama tapi lebih populer secara nasional Bapak Mahfud MD ya. Tapi ada kelebihannya juga, beliau memiliki sang jawara ya, merupakan jawara di Jawa Timur. Terbukti beliau saat ini terpilih menjalankan sebagai gubernur di wilayah Jawa Timur gitu kan. Artinya memang suka nggak suka, faktanya Ibu Khofifah Indar Parawansa ini jawara lah di Jawa Timur, pemenang pilkada Jawa Timur ya untuk Pak Gubernur Jawa Timur. Beliau juga profilnya sama ya, dari Jawa Timur akar rumputnya. Beliau juga warga Nahdlatul Ulama ya, artinya memiliki popularitas, walaupun kayaknya lebih populer Bapak Mahfud MD secara nasional, tapi juga nggak kalah beliau ini seorang wanita ya, tentunya memiliki nilai lebih lah, karena memang jumlah populasi wanita kan lebih besar ya daripada pria di mana-mana. Untuk kalangan ibu-ibu itu, emak-emak pastinya juga
luar biasa kalau kemudian dicalonkan ya pasangannya itu kaum ibu-ibu, mama gitu kan, para mahasiswi gitu kan, kalau dari akademisi tentunya pula punya nilai lebih gitu. Jadi kalau saya pikir memang pasangan yang paling realistis untuk mengkanter pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar adalah Bapak Mahfud MD ataupun Ibu Khofifah Indar Parawansa. Tapi kita tunggu karena memang di sisi lain juga ada isu, ada selentingan akan bergabungnya Prabowo Subianto Ganjar Pranowo ataupun Ganjar Pranowo Prabowo Subianto. Tapi kalau saya pikir memang langkah yang paling realistis, yang paling besar kemungkinannya kalau kita lihat rekam jejak calon-calon yang diajukan PDI di pemilihan presiden di pemilu yang silam gitu kan, sepertinya pilihannya cuma dua itu yang paling realistis gitu kan. Dua yang paling realistis memang untuk mengkanter tuh memang dua tokoh tersebut ya pilihannya. Kalau saya yakin itu ya teman-teman, tapi kita tunggu karena memang juga ada isu penggabungan daripada Ganjar Pranowo Prabowo Subianto ataukah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo gitu kan. Nah, ini kita tunggu ya teman-teman. Walaupun itu tampaknya memang kemungkinannya kecil karena berbagai macam alasan gitu kan, tapi kita nggak tahu, sepertinya juga ada mastermind yang memang ini akan berusaha untuk mengegulkan ide tersebut. Tapi kita tunggu, kita ini memang fase-fasenya memang kan tinggal sebentar lagi ya. Ini udah akhir bulan September, sedangkan bulan Oktober gitu kan sekitar di atas tanggal 20-an ya, tanggal 25 atau 29 adalah fase akhir pendaftaran capres dan cawapres. Kita saling menunggu karena memang banyak peristiwa, banyak kejadian yang akhir-akhir ini juga terjadi yang bikin surprise gitu kan, seperti bergabungnya putra Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep dengan Partai Serikat Indonesia atau PSI gitu kan, yang mana sebagian besar keluarganya yaitu Presiden Joko Widodo dan kedua anaknya yang lain adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Ini banyak dan kemudian baru bergabung 2 hari kemudian langsung ya teman-teman menjadi ketua PSI gitu kan. Nah, banyak juga pihak yang mempertanyakan hal tersebut, apakah keputusan PSI kemudian untuk menggait Kaisang menjadi kader daripada PSI kemudian secara instan mengangkat Kaisang sebagai ketua umum PSI gitu kan, apakah langkah yang tepat? Kalau kita menilik ke belakang, sejarah Partai Demokrat membuktikan juga di Indonesia ada kemungkinan kalau memang tokoh itu populer gitu kan. Awal kemunculan Partai Demokrat adalah partai pertama yang baru, kemudian dengan sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono langsung menjadi partai yang besar ya waktu itu pada masanya, yang kemudian diikuti dengan 2 kali kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya untuk 2 periode ya. Walaupun kemudian profilnya juga agak berbeda karena kalau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kan memang aktif dari TNI, setelah purnawirawan beliau juga bergabung dengan kabinet Presiden Megawati Soekarno Putri gitu kan. Artinya memang membawa popularitasnya sendiri. Kalau Kaisang Pangarep lebih besar memang identik dengan popularitas bapaknya yaitu Presiden Joko Widodo. Makanya tampak ketika deklarasi Kaisang Pangarep menjadi anggota PSI dan juga langsung menjadi ketua umum PSI, yang lebih didahulukan adalah nama Presiden Joko Widodo. Artinya memang di situ memang salah satu agendanya, targetnya adalah untuk menggait simpatisan, fans ataupun relawan dari Presiden Joko Widodo yang kita tahu sangat besar jumlahnya ya. Sangat besar sekali dan ada di seluruh wilayah Indonesia, dan ini tidak menutup kemungkinan kalau langkahnya ini pas, pastinya PSI akan bisa memperoleh suara yang sangat besar di pemilu nanti ya teman-teman. Dan itu memang salah satu tujuan partai-partai politik, yaitu memperoleh suara dan memperoleh wakil yang banyak di DPR ataupun di MPR gitu kan. Nah ini kalau kita lihat, kita tunggu juga, ini salah satu langkah-langkah yang memang manuver-manuver ataupun geliat dari partai politik untuk melakukan konsolidasi
untuk melakukan manuver demi kesuksesan perolehan suara partainya nanti di pemilu 2024 nanti. Kita tunggu ya teman-teman. Kalau menurut saya juga ada besar kemungkinan ya akan menambah itu popularitas ya Kaisang Pangarep, tapi kita tunggu. Tapi yang kita paling tunggu adalah pasangan daripada Ganjar Pranowo, siapakah cawapresnya nanti. Kalau menurut saya ini patut kita tunggu, karena dari satu sisi memang tampaknya agak posisinya riskan gitu kan, karena memang kalau kita lihat kemudian partai-partai middle yang lain, partai-partai besar yang lain ya, seperti Partai Demokrat, kemudian Partai Golkar, Partai PAN itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Presiden Capres Prabowo Subianto. Menyisakan Partai P3 dan Partai Perindo ya, yang kemudian bergabung untuk mengusung Ganjar Pranowo gitu kan. Memang posisinya agak riskan di sini kan. Tapi saya pikir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini partai yang sangat besar, dan sekarang di depannya udah jelas calon lawannya, kompetitornya yang udah tampak di situ, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, yang saya pikir juga merupakan kekuatan besar gitu kan, yang juga popularitas elektabilitasnya saat ini lagi meningkat tajam. Kita lihat kemarin di Makassar ya teman-teman, kita lihat di Makassar tuh luar biasa, faktanya luar biasa, lautan manusia yang diperkirakan mencapai ratusan ribu, bahkan ada juga prediksi mendekati angka 1 juta gitu kan. Dan itu barometernya Indonesia Timur. Belum kita lihat, nanti kita juga tunggu di kota-kota yang lain. Dan ini suatu fakta yang memang patut diperhitungkan gitu kan oleh para kompetitor daripada pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, yang memang sepertinya beroposisi dengan pemerintahan gitu kan, yang menawarkan ide gagasan tentang perubahan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia jika mereka terpilih gitu kan. Dan tampaknya itu direspon dengan sangat baik gitu kan, direspon dengan antusiasme ya, mungkin karena memang kondisi saat ini memang banyak yang mengalami kesulitan ya, masalah ekonomi ini kan memang saat ini lagi secara global sih sebetulnya gitu kan. Akhirnya tawaran itu juga memang satu-satunya yang memberikan tawaran perubahan adalah pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, dua pasangan yang lain adalah menawarkan keberlanjutan program-program pembangunan, program-program ataupun proyek-proyek pembangunan, agenda-agenda yang sudah dimulai di era Presiden Joko Widodo. Oke teman-teman, itu analisa saya, obrolan kita sore hari ini. Kalau kemudian ada yang berbeda pendapat, monggo silahkan komen nanti untuk bahan obrolan kita di lain konten, di lain waktu. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya, Bumi Janarpo dari Yogyakarta.